Halo semua, terima kasih sudah klik video ini dan selamat datang di negara termiskin dan tidak bahagia di dunia. Tidaknya ada dua kali, berarti dia itu sangat tidak bahagia di dunia. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Andrew. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah negara yang berada di benua Afrika bagian tengah dan berbatasan langsung dengan negara namanya Rwanda. Nama negara tersebut adalah negara Burundi. Saya sih kayaknya belum pernah dengar sebenarnya awalnya ya, tapi ketika baca-baca di sebuah literatur, ternyata negara tersebut negara termiskin dan paling tidak bahagia di dunia. Negara tersebut berbatasan dengan negara Rwanda. Nah itu pun juga saya nggak tahu sih. Kalau tetangga saya ada namanya Marcona mungkin ya. Kalau Rwanda saya juga baru dengar ini di sebelah utara ya. Dan Tanzania. Nah kalau Tanzania ini agak-agak pernah nggak asing ya, di bagian selatan dan timurnya, serta Republik Kongo di bagian baratnya. Kalau Kongo mungkin sering kita lihat di pertandingan sepak bola Piala Afrika, sering masuk ke babak berikutnya kalau ikut Piala Afrika ya. Oke, Burundi merupakan sebuah negara kerajaan merdeka sejak abad ke-16. Asal muasal kerajaan Burundi masih diselimuti oleh mitos. Mitos itu kalau menurut sosiologi adalah suatu kepercayaan yang belum dipastikan kebenarannya, itu adalah mitos. Nah jadi negara ini masih diselimuti mitos, negara Burundi ini, karena menurut beberapa legenda ada namanya Ntare Rushatsi kalau nggak salah. Ntare Rushatsi ya, merupakan pendiri dinasti pertama yang datang dari Rwanda. Oh jadi dia ini datang dari tetangganya negara Rwanda pada abad 17. Kemudian kita langsung saja melompat ke abad 19 biar lebih cepat, di mana tahun 1903 Burundi menjadi sebuah wilayah jajahan Jerman yang lalu kemudian diserahkan kepada Belgia, sama-sama negara Eropa pada masa Perang Dunia Kedua. Pada tahun 1993 Burundi mengadakan pemilu demokrasi pertamanya yang dimenangkan oleh Front Demokrasi Burundi. Kalau disingkat tuh Frodebu, Front Demokrasi Burundi. Keren ya, Frodebu. Oke, Frodebu dipimpin oleh Melchior Ndadaye. Melchior Ndadaye. Dia itu menjadi presiden tahun 1993. Namun beberapa bulan kemudian dia itu dibunuh oleh sekelompok tentara Tutsi. Tutsi itu pemberontaknya. Lalu mengakibatkan terjadi perang saudara di Burundi. Nah, perang saudara antar suku Hutu dan Tutsi di Burundi terus berlanjut hingga tahun 1996 saat mantan presidennya Pierre Buyoya mengambil alih kekuasaan militer tersebut. Dan pada tahun 2000 Agustus persetujuan damai ditantangani hampir oleh seluruh elit politik di Burundi yang menjelaskan rencana menuju perdamaian. Kemudian pada tahun 2003 gencatan senjata disetujui antara pemerintah Buyoya dan sekelompok pemberontak Hutu. Jadi pemerintah yang berkuasa pada saat itu melakukan gencatan senjata dengan pemberontaknya. Meski telah ada persetujuan damai hingga sini, konflik masih berlanjut. Dalam pemilu yang diadakan bulan Juli tahun 2005, mantan pemberontak Hutu berhasil memenangkan pemilu. Jadi ini malahan pemberontaknya yang memenangkan pemilu. Oke, kita lanjut lagi ekonomi. Nah, tadi kan kita bahas mengapa Burundi itu termiskin dan tidak bahagia di dunia. Karena dia itu berdasarkan, kalau dilihat dari analisa Global Finance Magazine, sebanyak 82,1% masyarakatnya itu hanya kebutuhan hidupnya itu hanya dengan uang sebesar 1,25 US dollar atau setara dengan 17.000 per hari. Dengan rata-rata tingkat pendapatan senilai itu, penduduk Burundi memiliki tingkat kebahagiaan masyarakat yang paling rendah berdasarkan hasil analisa WHR, World Happiness Report. Diartikan World dunia, Happiness bahagia, Report laporan. Jadi laporan lembaga kebahagiaan di dunia. Oke, ternyata pada tahun 2020 Burundi menduduki peringkat 140 dari 153 negara yang diteliti. Lembaga ini melanjutkan penelitian penilaian berdasarkan beberapa aspek seperti berikut ini, seperti produk domestik bruto atau PDB, kebebasan memilih hidup, pilihan hidup, indeks persepsi korupsi,
bantuan sosial hingga tingkat kesehatan. Selain itu, ukuran kekayaan seseorang di Burundi dilihat dari kepemilikan saja, tapi sapi dianggap lebih bernilai daripada uang dan dianggap sebagai barang mewah. Kemudian kita sampailah pada pembahasan yang terakhir. Oke, jadi dari sisi kehidupan sosial masyarakatnya, sosial masyarakat. Jadi kita mau melihat bagaimana hubungan sosial antar masyarakat di negara Burundi tersebut. Nah, jadi di sini ada liputan dari YouTuber bernama Ruhi Channel. Nanti bisa kalian cek tentang negara Burundi yang pernah berkunjung ke sana. Jadi sangkin miskinnya, sangkin itu sih sangat atau benar-benar, ya. Sangkin miskinnya negara Burundi tersebut. Ketika kita tiba di bandaranya, satu-satunya bandara di sana yang bernama Bujumbura, Bujumbura nama bandaranya. Di sana ada sebuah layar informasi yang masih menggunakan sistem Windows bajakan. Oh my god, saya ingat PC saya guys dulu Windows bajakan, Windows 98, Windows 2000. Aduh. Oke, dia masih gunakan itu Windows bajakan di sana mereka. Wah, berarti benar-benar untuk sekadar menginstal perangkat yang resmi saja mereka tidak punya dananya, padahal itu bandara loh. Oke, selain itu selain itu setelah berkeliling melihat-lihat aktivitas sosial di sana, atau meneliti lah kalau bahasa kerennya ya, meneliti, research bahasa kerennya, tampak sebagian besar anak-anak yang bermain tidak di jalanan tidak menggunakan alas kaki, bahkan dia sendal jepit pun gak terbeli, tidak menggunakan alas kaki guys, dan menggunakan peralatan bekas sampah sebagai mainan mereka. Aduh, bayangkan sendal jepit aja nggak terbeli. Kalau saya dulu sih sendal bowling pakainya ya kalau mau ke masjid, ini nggak terbeli dah guys, sendal bowling. Waduh, astagfirullah ya. Itulah saking sedihnya ya. Sungguh ironi memang, sungguh ironi. Jadi tidak tampak satupun orang di Burundi menggunakan smartphone. Ya, kalau kita sih bersyukur meskipun cuma bisa ya beli smartphone yang biasa-biasa saja ya. Apa HP kentang, handphone kentang sering dibilang orang. Maka mereka pun tidak terlihat satupun yang menggunakan smartphone. Jadi mungkin mereka agak gaptek kalau ya. Nah, untuk mengakses internet pun masyarakat Burundi harus mendatangi sebuah warnet. Waduh, ingat masa lalu nih, zaman Friendster, mendatangi warnet. Waduh. Lalu apa namanya? Dari warnet, dan tentu saja biayanya tinggi dan mahal dan tidak sesuai dengan pendapatan mereka. Jelas saja kita dulu main warnet 1 jam 10.000 kalau nggak salah ya. Ini penghasilan mereka 17.000. Berarti mereka mau 1 jam itu nggak makan 1 jam, 1 hari mereka guys. Jadi mereka main warnet 1 jam nggak makan 1 hari. Astaga. Oke. Lah. Nah, jadi satu lagi, meminta-minta merupakan pekerjaan biasa bagi semua warga di sana yang tidak memiliki pekerjaan. Minta-minta, mengemis. Sedangkan kalau bagaimana ya logikanya? Kalau pendapatan rata-ratanya 17.000, banyak yang meminta-minta. Waduh, sangat tidak bahagia sekali ya guys. Penghasilan rata-ratanya 17.500 penduduknya, banyak minta-minta di sana. Sedih benar ya. Pantaslah digelar sebagai negara paling tidak bahagia di dunia ya. Lalu ada lagi, akses informasinya dan pendidikan di sana sangat terbatas. Jadi mereka pun sekolah terbatas. Tentu saja sekolahnya terbatas, apalagi pengetahuannya. Berarti kan seperti kita ketahui kalau mau dapat pengetahuan ya harus sekolah. Jadi walaupun kehidupan mereka begitu sulit, beberapa masyarakat di sana tetap percaya bahwa jalan satu-satunya dapat mengubah derajat kehidupan mereka yaitu dengan memperbaiki literasi pendidikan. Jadi mereka percaya dengan memperbaiki pendidikan mereka akan menjadi maju kembali. Ya, kita doakan saja guys, semoga mereka bisa melewati masa-masa sulit mereka dan bisa menjadi negara berkembang dan juga negara maju seperti negara-negara yang sudah maju ya, seperti itu.
Nah, segitu dulu atau begitu dulu pembahasan tentang negara Burundi ini. Jadi kalau ada komen ataupun saran, dan jangan lupa klik subscribe untuk mendukung channel ini biar nanti kedepannya kita bisa update channel-channel yang lebih bagus lagi, ya, ataupun yang konten-konten yang lebih bagus lagi. Oke, sampai jumpa dulu di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bung Andrew. Salam bahagia.